Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yuk balik lagi bersama aku Aga, yuk kita belajar lagi terkait dengan pembuatan CV. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagian ringkasan CV atau summary atau about me, atau biasanya teman-teman nyebutnya apa sih gitu ya. Jadi ini merupakan bagian yang ada di CV yang sifatnya mandatori buat aku ya. Ini versiku, ini ulasan versiku. Jadi ringkasan CV itu adalah bagian yang mandatori di mana siapapun yang membaca CV teman-teman, baik itu HR ataupun user gitu ya, hanya membaca di bagian summary CV ini, mereka bisa tahu secara garis besar teman-teman itu siapa. Namanya juga ringkasan CV. Nah, yuk bagi teman-teman yang lagi nonton ini, silahkan lanjutkan menonton videonya sambil membuka CV-nya masing-masing. Oke, silahkan buka CV-nya masing-masing. Nah, setelah itu, aku pengen jelasin terkait dengan cara meng-QC. Sebenarnya ringkasan CV yang udah kita bikin tuh udah bener belum sih? Udah sesuai belum sih? Maksudnya ada itu udah bener belum sih? Gitu. Nah, sekarang bagi teman-teman coba dibayangkan. Biasanya kan ringkasan CV akan ditulis di bawahnya informasi pribadi tuh, gitu ya. Biasanya di sana akan menjelaskan terkait dengan misalkan saya merupakan seorang fresh graduate dari jurusan A dari Universitas ABCD dengan IPK sekian gitu dan lain-lain gitu ya, itu sebagai ringkasan. Nah sekarang dibayangin gini teman-teman, semua informasi di bawah ringkasan CV ditutup atau anggap aja hilang. Oke, sekarang coba diplototin gitu ya bagian ringkasan CV dan bayangin kalau ya informasi yang tersedia di ringkasan CV yang sekarang ditulis gitu ya, kira-kira pembaca udah tahu belum teman-teman lulusan jurusan apa? Kira-kira pembacanya udah tahu belum kalau misalkan teman-teman punya pengalaman kerja banyak, kira-kira mereka udah tahu belum gambarannya? Teman-teman udah punya pengalaman kerja berapa tahun, pernah menjabat sebagai apa aja, memiliki kemampuan apa aja, memiliki prestasi apa aja, memiliki keahlian-keahlian khusus terkait dengan bahasa maupun bidang teman-teman, udah bisa bayangin itu belum? Atau mungkin di ringkasan CV teman-teman lebih banyak jurusan, harapan-harapan bidang atau jurusan-jurusan yang diinginkan gitu. Saya ingin ada pada industri ini atau saya tertarik dengan industri atau bidang ini gitu. Atau mungkin di ringkasan CV-nya teman-teman sekarang banyak soft skill-nya. Saya merupakan orang yang semangat, jujur, mau bekerja sama dengan tim maupun secara individu dan lain-lain gitu. Gimana? Kira-kira punya teman-teman seperti apa? Oke, aku jelasin dulu ya teman-teman. Ringkasan CV itu intinya harus bisa menjawab 3 hal. Ini adalah yang mandatori. Yang pertama adalah teman-teman itu siapa? Yang kedua, Anda itu sudah melalui apa? Melalui apa secara profesional ya, kehidupan profesional. Dan yang ketiga, sekarang udah bisa apa? Gitu. Jadi ringkasan CV cukup 3 hal ini. Aku kasih contoh buat seorang fresh graduate. Kamu itu siapa? Maka di summary bisa ditulis, saya adalah seorang lulusan jurusan teknik kimia dengan IPK 4 dari Universitas ABCD. Cukup seperti itu. Gitu kan? Gitu. Kalau misalkan teman-teman dari yang berpengalaman gitu ya, bisa menggunakan kalimat yang sama atau mungkin nanti bisa dilanjutkan. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun misalkan gitu. Yaitu sebagai ini gitu. Boleh seperti itu. Jadi kamu itu siapa udah terjawab. Yang kedua, kamu sudah melalui apa? Nah, sudah melalui apa ini silahkan dibayangkan adalah pengalaman kerja maupun organisasi maupun training yang bisa ditonjolkan. Jadi tadi ya, kalimatnya mungkin bisa seperti ini. Saya adalah seorang lulusan jurusan seperti yang tadi udah ya, kamu itu siapa? Kemudian di bagian kamu sudah melalui apa? Sampaikan. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini selama sekian bulan. Selain itu pada masa kuliah gitu ya, saya aktif berorganisasi antara lain sebagai ini. Gitu. Selain itu saya juga pernah mengikuti training ini atau sertifikasi ini gitu. Jadi itu silahkan jawab seperti itu. Atau bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja, boleh menjelaskan terkait dengan tadi misalkan saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun yaitu sebagai ini. Selain itu saya memiliki sertifikasi ini gitu. Boleh kalimatnya seperti itu. Dan yang ketiga, tadi aku bilang ya ada 3.
Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa? Nah, yang paling terakhir, kamu bisa apa? Kamu bisa apa itu silahkan jabarkan skill. Oke, skill itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan bidang. Silahkan turunkan dari misalkan nama-nama mata kuliah. Yang kedua, bisa turunkan dari jabatan teman-teman di masa lalu kalau udah pernah punya pengalaman kerja. Jadi pengetahuan bidang. Yang kedua adalah tools and technology atau tools aja. Tools ini bisa software, bisa hardware. Jadi mampu mengoperasikan software apa gitu ya. Atau mampu mengoperasikan alat-alat mesin apa gitu yang teman-teman pernah handle langsung. Apalagi alat-alatnya butuh sertifikasi atau pelatihan khusus gitu. Boleh. Atau yang ketiga adalah pengetahuan bahasa. Mampu bahasa apa? Tonjolkan di sana. Dan yang 4 adalah soft skill. Soft skill ini memang aku urutkan di posisi keempat karena dia aku saranin di bagian summary itu nggak usah banyak-banyak. Itu lebih banyak penilaian subjektifnya teman-teman. Saya adalah orang yang pekerja keras gitu. Mungkin memang benar teman-teman pekerja keras, tapi definisinya di sini adalah kerja keras berdasarkan definisimu gitu ya teman-teman ya. Belum tentu loh yang kamu anggap kerja keras udah sama definisinya seperti yang diharapkan oleh HR maupun user gitu. Jadi aku biasanya akan mengarahkan boleh 4 ini tapi tonjolkanlah yang lain. Jadi misalkan pada saat menuliskan summary CV di bagian kamu bisa apa, kamu jelaskan aja gitu teman-teman. Jadi tulis misalkan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sales and marketing misalkan gitu ya, koma digital marketing, koma misalkan business administration gitu, koma apa misalkan public health gitu ya, yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan ini. Selain itu saya juga memiliki sertifikasi apa misalkan gitu ya. Titik. Saya juga mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini dan ini gitu. Jadi intinya seperti itu aja teman-teman. Jadi diarahkan ringkasan CV itu bisa menjawab 3 pertanyaan tadi saja. Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa? Dan sekarang kamu bisa apa? Itu adalah yang sifatnya mandatori. Kalau memang nanti mau ditambah yang opsional, misalkan seperti sektor ya yang diharapkan gitu ya, atau pekerjaan impian diharapkan seperti apa, boleh nggak, silahkan masukkan, nggak apa-apa. Tapi itu opsional buat aku dan itu nanti akan aku bahas sendiri ke bagian tertentu gitu ya, terkait dengan preferensi kerja. Tapi summary CV ini wajib teman-teman bisa menjawab 3 hal ini. Bayangkan yang di bawahnya summary CV info lain tuh ditutup, di sini tuh orang udah ini tuh orang udah punya pengalaman kerja sebesar ini ya, dia pernah kerja sebagai ini, dia paham soal ini, dia bisa mengoperasikan ini, dia punya kemampuan bahasa seperti ini gitu. Atau bagi teman-teman yang fresh graduate, harapannya adalah orang yang membaca summary CV yang teman-teman tulis dengan benar, orang itu akan merasa bahwa oh anak ini tuh jurusan ini ya gitu, dia punya prestasi secara akademis ya seperti ini, tapi dia juga punya kegiatan loh di luar akademisnya, dia ada magang nih sebagai ini di sini misalkan, terus dia aktif organisasi antara lain ini, dia udah paham ya terkait dengan hal semacam ini dan dia udah menguasai ini gitu. Jadi ini tuh adalah hal yang sangat penting summary CV. Bagi teman-teman yang tidak memasukkan summary CV di CV, aku akan menyarankan dimasukin ya teman-teman gitu. Bagi yang sudah memasukkan, mohon dicek lagi apakah gambar, nama juga summary ringkasan gitu. Kebanyakan orang yang bertanya adalah, Kak, boleh nggak sih ada bagian yang diulangkan, di bawah udah ada skill tuh ya kan, masa di atas ditulis lagi? Ya nggak apa-apa, yang pengen teman-teman highlight saja, tulis 3 gitu misalkan kan gitu. Yang penting kalau di bagian lain ditutup, cuma ngomong liatin summary CV, itu orang udah paham gambarnya teman-teman itu siapa. Yang selanjutnya adalah untuk meng-QC adalah coba bayangkan pada saat teman-teman diinterview oleh user atau HR dan diberikan pertanyaan seperti ini. Silahkan perkenalkan diri Anda. Kira-kira teman-teman bakal jawab gimana? Nah, jawabannya teman-teman coba dibandingkan dengan summary CV yang udah dibikin. Kalau jawabannya benar-benar menyimpang, aku yakin pasti salah satunya salah. Biasanya yang salah itu adalah di summary CV. Gitu. Summary CV karena kebanyakan lebih ke soft skill atau apa gitu ya. Jadi ini dengan kata lain gitu ya, kalau teman-teman sadar bahwa summary CV itu adalah dalam tanda kutip ya, bagian yang bisa kita pakai, yang bisa kita sampaikan pada saat kita diinterview oleh pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Jadi tinggal dikembangin aja bahasanya gitu. Nah, summary CV ini juga bisa digunakan kok ke yang lain, misalkan apa? Kopas aja ke LinkedIn. Kan ada tuh ya di LinkedIn yang
bagian about me, silahkan tulis di sana. Atau teman-teman di sini ada yang menggunakan portal karir, katakanlah Jobstreet. Di Jobstreet pada saat kita akan melamar pekerjaan kan ada kolom untuk mempromosikan diri ya, yang 300 karakter kalau nggak salah ya. Silahkan bagian summary CV teman-teman modifikasi, taruh di situ untuk mempromosikan diri gitu. Bukankah ini menarik? Atau misalkan teman-teman ada yang melamar pekerjaan melalui email, kan ada body email di mana paragraf pertama itu adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud, paragraf kedua berikan gambaran terkait dengan teman-teman. Nah, summary CV bisa dimodifikasi untuk taruh di situ. Jadi intinya summary CV itu bisa digunakan untuk banyak hal teman-teman, tadi beberapa contohnya saja. Nah, nanti kalau teman-teman pengen gali lebih dalam, silahkan menghubungi aku, nanti aku jelasin lebih detail terkait dengan penggunaan summary CV. Tapi minimal seperti itu ya teman-teman, pastikan informasinya itu bisa menunjukkan gambaran tentang teman-teman itu siapa, sudah melalui apa, dan sekarang bisa apa. Dan selain ada di CV, pastikan teman-teman udah hafal di luar kepala bahwa oke, summary CV ku ada, tinggal aku lempar untuk menulis ya di bagian surat lamaran kerja, aku kopas di LinkedIn, aku gunakan untuk mempromosikan pada saat aku menggunakan portal karir seperti Jobstreet maupun yang lainnya. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, maupun boleh DM aku melalui LinkedIn, Instagram maupun Google Form yang nanti aku tulis di deskripsi. Paling sementara dari aku itu dulu, silahkan dipahami ulang, silahkan disusun katanya. Kalau teman-teman bingung ya dengan diksinya, dengan kata-katanya seperti apa, cari di Google gitu. Job deskripsi lulusan jurusan ini, atau misalkan job deskripsi jabatan ini gitu. Baca, nanti sambil dibayangin, nanti lama-lama teman-teman bisa menuliskan di summary CV sebagai bantuan kata. Kalau misalkan kosakata kita terbatas, atau teman-teman ada masalah dalam merangkai kata untuk ditulis gitu ya. Oke, thank you teman-teman, sukses selalu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.